semoga pada hari Jumat ini diberikan keberkahan, keberuntungan. Tapi saya tetap harus mengingatkan bahwa hari Jumat biasanya pasarnya tidak stabil, jadi sering terjadi perubahan fluktuatif yang luar biasa. Maka saya ingatkan untuk teman-teman selalu berhati-hati, posisinya harus berhati-hati. Sekarang saya akan memberikan plan untuk XAU-USD. Perhatikan untuk plan XAU-USD. Jadi posisi hari ini mohon maaf karena terlalu agak siang, jadi teman-teman tidak bisa mengambil keputusan untuk ambil entry pagi. Posisi R1 ini sebetulnya sudah terbreakout, sudah di breakout. Nah, R1 ini sudah terbreakout. R1 ini sudah di breakout oleh buyer. Bayarnya sudah mulai menguat. Ini teman-teman perhatikan, tunggu close candle dari H1 ini. Ya. Ketika H1 ini close warna hijau tebal, ya, maka bisa disimpulkan bahwa buyer ini mendominasi untuk posisi buy-nya. Artinya teman-teman harus melihat tahap demi tahap. Makanya sekalian saya mau menjawab untuk posisi pertanyaan dari Mas Anton. Cat ke saya, Pak, kira-kira ini arahnya kemana, Pak? Saya sampaikan bahwa saya tidak bisa memperkirakan arah kecuali bertahap. Jadi setiap price action yang sudah dibentuk, maka saya baru bisa membaca. Maka saya menggunakan teknik support and resistance, retrace, dan ring. Karena tahapan-tahapan ini bisa dilalui secara bertahap. Jadi misalnya seperti ini, R1 ini sudah terbreakout, maka ini sudah layak untuk melakukan buy di sini nanti harusnya. Ini sudah buy. Close candle H1 ini, karena ini jauh lebih besar, ekornya lebih kecil daripada bodinya, maka potensi buy-nya sangat kuat. Maka teman-teman boleh buy di sini. Ini yang realistis. Nah, nanti ketika ini candle ditutup tanpa ekor tebal di atasnya kepala yang hijau ini, ya, maka teman-teman boleh buy lagi satu candle. Jadi saya harapkan bermainnya itu bertahap. Per satu candle close, satu candle close. Kalau saya tahu, ya, saya ada pertanyaan, Pak, ini pasti arahnya bisa sell, Pak, ya. Saya tidak bisa tahu. Kalau saya tahu, saya akan taruh di sini 10 lot. Ya, sekali lagi bukan saya tahu tentang candle, tidak. Kalau saya pasti tahu, saya peramal candle, istilahnya atau dukun candle, saya akan taruh 10 lot di sini. Saya biarkan. Wong saya tahu pasti turun. Nah, karena saya ini tidak tahu, maka saya membaca dari price action yang terbentuk 1 jam per 1 jam. Jadi, bagaimana bentuk pola candle-nya seperti ini? Misalnya ini candle warna hijau. 1, 2, 3, 4 breakout hijau. Terus ini ditutup dengan warna hijau tebal. Maka sudah tidak ada tawaran lagi kecuali buy. Ini kalau dari teori bar candle atau bar chart, maka pertama dibuka warna hijau buyer, kemudian ditutup warna hijau buyer. Saya di sini sudah buy, ya kan? Karena apa? Akumulasi dari 2 candle ini trennya sudah trend up. Ini kalau dari tren bar up dan bar down atau dari bar chartnya, tren dari bar chart. Jadi ada tren dari keseluruhan minor pair per H1, bisa juga mayor pair dari H4 atau D1. Boleh. Jadi teman-teman boleh ngambil kesempatan dimanapun. Yang jelas, kalau ada pertanyaan, nanti arahnya kemana ini Pak XAU-USD? Saya tidak akan tahu.
Saya tidak akan tahu. Kalau saya tahu sendiri, saya nggak akan cerita. Saya nggak akan cerita dan bahkan saya kasih 10 lot. Langsung, biar selesai dan saya profit banyak, terus kemudian saya WD. Nah, makanya saya nggak tahu, saya membaca bertahap. Dan setiap candle, satu candle saja, saya itu tidak bisa meramal candle itu mau lari kemana. Saya hanya berbicara ketika candle itu close, baru saya membaca satu persatu dari candle. Ya. Itu pesan saya. Jadi saya tidak bisa meramalkan candle sampai sejauh itu baiknya, apalagi ininya tidak. Jadi gambaran support resisten R1, R2, R3 itu teman-teman saya suruh mengontrol apakah di situ terjadi pembalikan atau tidak. Kalau tidak, berarti teman-teman boleh melakukan reversalnya. Tapi kalau dari pola candle-nya atau akumulasi candle-nya dan akumulasi time frame-nya itu membuktikan bahwa dia terjadi penerusan, maka lakukan follow trend. Ya, jadi penjelasannya sudah jelas. Jadi saya ini tidak bisa meramalkan candle. Apalagi TP, SL, di sini saya nggak bisa. Apakah di R2 ini saya pasti sell limit, Pak? Makanya itu saya tidak pernah menaruh namanya sell limit atau buy limit. Saya melihat gerakan candle atau terbentuknya candle, itu saja. Karena saya sudah berulang-ulang kali kalau membaca tren terlalu jauh, itu saya tidak membaca pada posisi H1. Saya mendingan sekalian baca dari D1 atau weekly sekalian. Jadi saya single entry, saya taruh stop loss, saya tinggal selama 1 minggu. Bagaimana perkembangannya? Nah, ini berbeda. Mainnya di H1, dia cara-cara lotnya banyak, tetapi baru tanya, Pak, ini kira-kira bisa turun atau tidak? Nah, ini yang jadi bingung kita. Naruh di sini SL, sell. Di sini sell. Pak, nanti SL saya, sell saya kejemput nggak, Pak? Sell saya kejemput nggak, Pak? Saya bilang, saya tidak tahu, saya nggak tahu, Mas, kalau untuk candle ini mau turun sampai sejauh ini, tidak tahu. Saya satu candle saja seperti ini. Kalau sudah saya sell di sini dan kemudian dia warna hijau tebal seperti ini, berarti saya sudah cut loss, tidak ada tawaran lain. Karena apa? Potensinya ini pasti naik dulu. Nah, apakah saya di sell di sini? Apakah saya melakukan averaging? Saya akan melakukan averaging di atasnya ini. Kalau memang tidak bisa selamat, ya sudah saya cut loss. Ini saya mengatakan permainan ini saya tidak pernah bermain atau mengajarkan yang namanya panjang-panjang itu permainannya. Saya nggak tahu. Panjang-panjang kalau lotnya kecil nggak apa-apa, sudah modalnya minim, lotnya gede, giliran margin levelnya tinggal 100, tanya, Pak, ini mau ada turun atau tidak? Ini kan yang tidak realistis. Jadi bisnis itu dibikin realistis, kenyataan lapangan. Misal contohnya kita berdagang es. Ketika musim hujan, apakah kita memaksakan untuk jualan es? Harusnya jualan wedang ronde atau wedang jahe. Ini jauh lebih realistis. Walaupun masalah nanti laku atau tidak, itu urusan lain. Yang penting Anda bertindak tepat pada teori dan pakem yang bagus. Itu saran saya. Ya. Jadi, untuk plan XO USD, tunggu tahap demi tahap. Ya. Tahap demi tahap. Mas, misalnya dia menyentuh R2, kemudian diwujudkan dalam bentuk ekor. Merah panjang. Dikonfirmasi satu candle lagi warna merah, dan kemudian angle V di sebelahnya, maka silahkan teman-teman sell. Jadi kalau belum ada konfirmasi itu, teman-teman sell, profit harus angkat, itu namanya scalper, bukan swinger. Jadi swing pun juga nyari tempat-tempat yang pasti, jangan asal entry. Kalau asal entry semua ya rusak semua, udah. Buat duitmu satu karung ya habis. Ya. Ini untuk posisi R2 dan R3. Terus posisi SL-nya di mana? SL-nya di sini. SL-nya di posisi R3 1809.
Kenapa kok di sini? Kalau sudah nyampe di sini, ya teman-teman sudah nggak ada obatnya. Sudah nggak ada obatnya. Karena ini sudah breakout H4, mau ditungguin sampai kapan pun, mau setengah tahun, ya baru bisa balik. Ya, kalau swing. Gitu. Tapi kalau saya tidak pernah bermain jauh-jauh seperti itu. Saya satu candle begini, misalnya saya sell di sini. Saya katakanlah saya sell di sini. Sell di area ini. Sell. Sell di sini saya profit, saya angkat. Kenapa? Ini candle ini masih berjalan 1 jam. Kalau dia koreksi ke bawah, saya hanya ambil koreksi. Kenapa saya ambil koreksi? Karena risiko saya kecil. Saya hanya sampai di kepala ini saja. Sampai di R2 saya sudah cut loss. Atau terbentuknya close candle H1 warna hijau begini saja, saya sudah cut loss. Apalagi tutupan candlenya berada di atasnya ini hijau atau buy, maka saya tutup. Saya nggak mau tunggu lama-lama. Karena saya tidak pernah pakai lot mini. Saya selalu full margin. Jadi satu candle ini saya sudah membatasi kerugian saya. Ya. Jadi kerugian saya dalam satu candle itu 625 US dollar. Jadi saya batasin dalam satu candle. Jadi saya harus menyelamatkan ketika 625 US dollar di antara ini. Saya harus cut loss. Jadi saya punya batasan tersendiri kalau memang tidak bisa diselamatkan, karena candle ini tidak bisa diramal dan tidak bisa dibaca kecuali dia berhenti. Ingat pesan saya bahwa time frame semakin besar itu jauh semakin lebih akurat. Ya. Nah, ini untuk plan XO USD. Ini untuk GBP USD. GBP USD. Jadi untuk GBP USD saya kecilkan terlebih dahulu. Posisi GBP USD. Ini kalau teman-teman amati posisinya, dia memang posisi downtrend. Ini sempat terbentuk candle panjang. Tetapi biasanya kalau setelah terbentuk panjang, dia itu mengalami koreksi dulu untuk menyimpan tenaga dan kemudian dia akan turun kembali. Tetapi untuk jauh lebih amannya ya, adalah biarkan dia breakout dulu dari S1, baru teman-teman ambil posisi sell. Jangan posisi di tengah-tengah seperti ini. Ini nanti kalau kecantol, baru tanya, kalau sudah nyampe S3, Pak, bisa nyampe buy nggak? Nah, ini kan yang pertanyaan lucu. Saya bilang, ini saya tidak mau main untung-untungan di dalam trading itu, saya nggak mau main untung-untungan. Saya main kepastian. Saya satu candle tidak bisa saya selamatkan, saya cut loss. Saya lebih mengutamakan menyelamatkan balance utama saya dibandingkan saya harus menunggu berjam-jam. Saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya dan saya akan terganggu semuanya. Oke, ini untuk GBP USD. Ini untuk Euro USD. Euro USD pun sama, dia sempat turun, kemudian dia tertolak di posisi 117.450. Ya. Ini naik lagi. Ini sudah mau menyentuh R1. Bagaimana cara mainnya? Tunggu sampai ini selesai. Ya kan? Kemudian membreakout tidak. Ini terbreakout tidak. Kalau tidak terbreakout, maka teman-teman jangan melakukan entry buy. Tunggu lagi konfirmasinya, satu candle lagi. Oh buy, baru teman-teman ikut buy. Ya. Ini tahapan-tahapan cara trading yang sehat. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain yang lebih bagus dan lebih sempurna, ya nggak apa-apa. Ikutin aja yang menurut teman-teman itu lebih bagus daripada kita berpikir mana yang bagus, mana yang pasti profit. Nanti teman-teman malah terbelenggu pemikirannya di situ. Kalau yang namanya usaha itu ada untung dan ada rugi, tetapi untung yang realistis bagaimana, untung rugi yang realistis bagaimana, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya seorang pedagang seorang pembisnis, ketika dia musim hujan, dia awalnya penjual es, maka
dia secara realistis tidak akan membuka tokonya. Itu langkah awal. Karena musim hujan. Karena dia butuh investasi. Nah, apakah kejadiannya itu bisa dilihat ini mendung pasti hujan? Kan tidak. Setelah hujan lebat dan cuaca dingin, maka dia memutuskan tidak jualan. Itu yang realistis. Atau tetap mencari nafkah, tetapi di switch perdagangannya yang sifatnya hangat dan panas. Itu namanya pedagang yang realistis. Jadi jangan sampai di sini posisi di sini sell tertinggal, terus kemudian tanya, Pak, saya ada plotting di USD, ya enggak saya sebutkan namanya, di 117.300 Pak, 117.200 Pak, kira-kira bisa turun nggak Pak? Saya bilang, berdoa aja Mbak, semoga aja tidak MC. Karena kalau ini sudah breakout dari R2, tidak ada obatnya kecuali cut loss. Atau kita nambah modal 3 kali lipat. Nah, cara menambah modal, ya sebaiknya yang ideal itu cut loss dulu baru tambah modal. Tetapi kalau teman-teman sayang dengan entry-nya yang di sini, maka teman-teman bisa lihat time frame terbesarnya. Kira-kira trennya masih apa? Kalau tren terbesarnya misalnya tertinggal sell di sini. Cari tren terbesarnya di weekly. Oh, di weekly-nya masih sell, maka kita putuskan untuk menambah, menginjek dana dari ring 4.437 pip ini di USD atau 500 pip, maka dikalikan 3 kali lipat dari minusnya. Ya, 3 kali lipat dari minusnya. Itu pun bisa menolong. Atau kita membaca dari weekly-nya, satu candle-nya itu ada berapa. Ya, misalnya satu candle-nya di weekly itu ada kurang lebih 2.900. Berarti kita bisa ditambah katakanlah 5 kali lipat. Ini pun tergantung kepada keputusan seorang trader masing-masing. Apakah kamu mau nambah atau tidak? Kalau tanya saya, ya saya cut loss. Saya satu candle berubah warna saja saya cut loss. Apalagi sampai sejauh ini, nggak mungkin. Nah, ini untuk tren Euro USD. Jadi saya untuk melakukan syarat cut loss itu satu lotnya kebesaran. Saya lihat margin levelnya berapa. Kalau margin levelnya itu di bawah 500, maka teman-teman sebaiknya melakukan injek. Jadi jangan istilahnya jangan ditahan, karena margin level ini parameter akhir. Ya, parameter terakhir. Kalau parameternya itu sudah mencapai 100% margin levelnya, persiapan saja teman-teman pasti MC. 500 itu sudah warning pertama. Ya, warning pertama. Itu bagi seorang scalper. Tapi kalau sebagai seorang swinger, itu 1000. 1000 itu sudah persiapan. Jangan melakukan entry lagi. Teman-teman bertahan dan terus-teruslah berdoa. Ya, semoga ada keberuntungan. Ini mohon maaf, ini kebiasaan orang-orang swing ini pasti begitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ya boleh-boleh saja teman-teman berdoa, diberikan keberkahan hasilnya, boleh. Tapi tolonglah berbisnis yang realistis. Ini bisnis real, bukan bisnis untung-untungan, tidak. Ya. Oke, untuk sementara plan hari Jumat ya saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam WD konsisten.